wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Devina Lestari, kelas 10 IPA 2, Mapel Geografi. Di video kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan minimal masing-masing 3 contoh aspek fisik dan sosial geografi. Jawabannya, contoh aspek fisik yaitu iklim, cuaca, dan laut. Contoh aspek sosial yaitu bahasa, agama, dan norma. Soal yang kedua, jelaskan tentang objek material geografi beserta fenomena di tiap lapisannya. Jawabannya, objek material geografi meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik benda hidup maupun benda mati, dan lingkungannya. Objek material kini dapat dinamakan geosfer yang mencangkup A. Atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi dari troposfer hingga eksosfer. B. Litosfer, yaitu lapisan batuan penyusun kulit bumi. C. Hidrosfer, yaitu lapisan air yang meliputi perairan darat dan lautan. D. Pedosfer, yaitu lapisan tanah yang merupakan hasil pelapukan dari batuan. E. Biosfer, yaitu lapisan yang meliputi kesatuan sistem antara hewan, tumbuhan, dan manusia. F. Antroposfer, yaitu lapisan yang menitikberatkan kepada manusia serta aktivitasnya di permukaan bumi. Soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan peta fotografi. Jawabannya, peta fotografi adalah suatu peta yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran, roman muka bumi, dan dimensinya. Sebuah garis kontur merupakan kombinasi dari dua segmen garis yang berhubungan namun tidak berpotongan. Ini merupakan titik elevasi pada peta topografi. Soal yang keempat, sebutkan fungsi dan tujuan pembentukan peta. Jawabannya, fungsi peta diantaranya adalah sebagai media penyimpanan informasi, untuk menganalisis data spasial, dan untuk membantu pekerjaan lapangan. Tujuan peta adalah untuk mengetahui jarak suatu wilayah, untuk mengetahui persebaran suatu wilayah, serta untuk mengetahui arah suatu tempat. Soal yang kelima, jelaskan 4 tahap proses digitasi. Jawabannya, yang pertama, peta yang akan didigitasi disiapkan. Yang kedua, koordinasi peta ditentukan. Yang ketiga, data yang akan dijadikan data dasar diedit dengan baik. Yang keempat, atribut dimasukkan dengan kode-kode tertentu. Soal yang keenam, sebutkan sumber-sumber data SIG. Jawabannya, data dasar yang dimasukkan dalam SIG diperoleh dari 4 sumber, yaitu yang pertama data pengendaraan jauh, yang kedua data lapangan, yang ketiga data peta, yang keempat data statistik. Soal yang ketujuh, sebutkan fungsi tujuan penyusunan laporan penelitian. Jawabannya, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah. Tujuannya, yang pertama, mengatasi suatu masalah. Yang kedua, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Soal yang kedelapan, sebutkan fungsi dari penyusunan laporan ilmiah. Jawabannya, yang pertama, fungsi pendidikan, yaitu untuk memberikan pengalaman yang berharga sehingga penulis mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Yang kedua, fungsi penelitian, yaitu sebagai sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah
dan mempraktikkannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi fungsional, yaitu sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam satu disiplin ilmu tertentu. Soal yang kesembilan, jelaskan pengaruh jarak bumi terhadap matahari, terhadap kelayakan bumi untuk kehidupan. Jawabannya, 14,9,6 juta kilometer. Dengan jarak itu, bumi memiliki kandungan air dan oksigen yang banyak. Dan soal yang terakhir, sebutkan beberapa fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih lempeng tektonik saling bertumbukan. Jawabannya, lempeng dasar samudra menghujam ke bawah lempeng benua. Terbentuk palung laut di zona tumbukan lempeng. Pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Terdapat aktivitas vulkanisme, intrusi, dan ekstrusi. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.